Abu, tolong doakan kami semua tercapai cita-citanya dan bisa kuliah di Mesir dan atau Maroko. Amin. Yang mau ke Mesir tunjuk tangan. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka yang tunjuk tangan sampai ke Mesir, sehingga mereka bisa menziarahi Imam Asy-Syafi'i, sehingga mereka bisa kuliah di Al-Azhar. Sampaikan mereka juga ke piramid ya Allah. Mudahkan mereka untuk sampai ke Alexandria dan melihat peninggalan-peninggalan dari para sahabat dan juga para nabi dan kekasih-Mu ya Allah. Sudah cukup. Abu, gimana caranya mengucapkan istighfar dengan benar, Abu? Bagus. Ini dengarkan baik-baik. Semuanya harus dengarkan baik-baik. Istighfar. Abu yakin istighfar yang ditanyakan itu adalah istighfar yang sering kita baca selepas salat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dari dua itu mana yang betul? Abu ulangi lagi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi, Abu ulangi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2 atau nomor 1? Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Yang salah atau yang mana? Abu ada dengar. Yang salah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di sini terjadi simpang siur dan ketidakberesan dalam kaidah nahunya. Ini sebenarnya yang menjadi masalah apa? Perhatian kita pada al-hayyul qayyum atau al-hayyul qayyum. Dua-dua betul. Dalam ilmu nahu ini namanya na'at man'ud. Na'at man'ud itu satu dari 4 tawabi'. Tawabi' itu dalam ilmu nahu ada 4. Na'at man'ud, ataf ma'tuf, taukid dan badal. Sudah sampai ke sana? Sudah. Apa maksud tawabi'? Maksud ikut itu apa? Sebagaimana baris sebelumnya, begitulah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ar-Rahmani ar-Rahimi? Karena bismillahi. Kalau kita baca Allahur Rahmanur Rahim, ya, nanti di kelas tanya lagi sama guru-guru nahunya, guru-guru bahasa Arabnya. Namun kalau ditanya bagaimana, kenapa dua-dua betul? Ini tergantung kita ikut mana. Astaghfirullah al-azima alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Kenapa al-hayy al-qayyuma? Mengikut astaghfirullah al-azima. Sudah paham? Kenapa al-hayy al-qayyuma? Karena al-hayy al-qayyuma ini mengikut ke baris astaghfirullah al-azima. Lalu kenapa betul juga al-hayyul qayyumu? Karena al-hayyul qayyumu ini baliknya, ikutnya ke mana? Ke huwa. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyuhu al-qayyumuhu. Paham? Jadi tergantung kemana kita kembalikan, kemana kita balikkan, mengikut yang mana. Jadi maka salah ketika kita baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salah. Begitu juga astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu salah. Kenapa salah? Kenapa bisa ini setengah, ini setengah? Yang ini itu kalau setengah-setengah itu sama seperti apa? Dari bawah, dari tengah ke atas pakai jilbab, ya, tapi ke bawah celana, sepatu, tentara, nggak cocok, betul? Ya, baik. Abu waktu di kamar asrama baru. Kita satu kamar sama adik kelas Abu, besar kemungkinan nggak sama. Kenapa nggak sama? Takutnya nanti adik kelas kalian silap sama kalian, kalian tinju pula. Nah, ingat ya, kalau yang tinju adik kelas, kena tinju sama Abu nanti. Nggak boleh sakiti orang lain. Assalamualaikum Abu. Abu, misalnya hari megang, kita beli daging, tapi daging itu hasil curian. Astaghfirullahaladzim. Kita nggak tahu Abu, apakah kita dosa? Kalau kita nggak tahu, nggak ada dosa. Tapi kalau kita tahu, haram membeli dari si pencuri daging tersebut. Abu misalnya, ini pertanyaan dari santriwati ya. Abu misalnya ada orang Kristen, dia udah niat mau masuk Islam, tapi dalam perjalanan tiba-tiba dia meninggal Abu. Tapi Abu, dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana itu Abu? Hukum dunia, orang yang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat belum masuk dalam Islam. Maka orang tersebut belum dikategorikan seorang muslim. Boleh dimandikan secara islami, dikafankan secara islami, dan dikuburkan di pekuburan orang Islam. Tapi hal yang gaibnya kita serahkan kepada Allah. Mungkin dia sudah mengucapkan, kita nggak dengar, ya. Abu mau nanya, apakah benar perempuan itu lebih baik sholat di rumah atau di kamar Abu? Iya, tapi bukan di pesantren ini. Bukan di DFQ. Kenapa nggak ke masjid? Salat orang perempuan di rumah kan lebih baik, di kamar lebih baik. Tahu ceritanya bagaimana? Memang benar, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik salat orang perempuan itu di rumah daripada di masjid. Tapi kenyataannya istri-istri Nabi, ummahatul mukminin, salatnya di mana? Di masjid. Bahkan Sayyidah Juwairiyah, salah seorang istri Nabi, itu kalau duduk di masjid i'tikaf sampai waktu duha. Masya Allah, sampai waktu duha. Sayyidah Aisyah setelah wafat Rasulullah SAW, beliau beriktikaf di Masjid Nabawi di bulan Ramadan, beriktikaf berhari-hari. Jadi apa maksudnya? Bahwa salat kaum wanita itu lebih baik di rumah. Orang perempuan
yang punya anak masih kecil, suaminya juga baru pulang, dia punya kewajiban apa? Masak untuk suaminya, mendidik anaknya. Kalau sang wanita ini, ibu ini pergi ke masjid, anaknya siapa yang jaga? Suaminya. Maka suami-suami yang sholat di rumah menjadi suami yang apa? Yang solehah nanti. Tapi kalau seandainya ibunya ini anaknya sudah besar-besar, ke masjidnya aman, ada yang temanin, lebih baik di masjid. Tapi jangan bersolek, berdandan. Pergi ke masjid pakai lipstik, masya Allah, sampai-sampai mukenanya itu warna merah. Kenapa nggak sengaja kena mukenanya? Pakai minyak wangi. Nah, yang seperti itu menimbulkan fitnah, lebih baik dia sholat di rumah. Abu mau nanya lagi, pas liburan kemarin ana nonton Upin dan Ipin. Terus Abu, ana nengok kakaknya Upin Ipin masak ayam. Terus dirasa, padahal lagi puasa. Memangnya Upin Ipin puasa di bulan Ramadan? Puasa? Yang mana Upin Ipin? Padahal lagi puasa. Katanya nggak batal karena cuma kena lidah, nggak ditelan. Iya. Di antara perkara yang dimakruhkan ketika kita sedang berpuasa adalah merasakan masakan. Merasakan apa? Merasakan masakan. Apa yang maksudkan dengan merasakan? Orang yang ahli, orang yang tahu, yang pintar masak, tahu merasa. Kalau dia mau rasa kuahnya itu udah cukup atau belum, garamnya, bagaimana caranya? Taruh sedikit di ujung lidah. Karena untuk merasa rasa asin itu ada di ujung lidah. Kalau manis di dalam, kalau pahit atau kelat di tengah lidah, ya kan? Jadi untuk rasakan garam itu taruh di ujung, langsung tahu, dibuang. Yang seperti itu tidak membatalkan puasa, tapi dimakruhkan. Adapun merasakan kuah, kurang garamnya, taruh lagi. Rasa lagi, buat sup ini kurang ladanya, taruh lagi lada. Ketika buka puasa semuanya semangat makan, tapi yang masak nggak semangat lagi. Kenapa? Sudah kenyang. Kalau seperti itu dia rasakan masakan, itu membatalkan. Assalamualaikum Abu, ana uridu as'al. Diingat, kalau uridu kata-kata perasaan, ya, uridu, uhibbu. Kalau setelahnya itu adalah fi'il, pastikan setelah itu ada an. Saya mau baca, ana uridu an aqra'a. Saya mau duduk, ana uridu an ajlisa. Saya mau salat, ana uridu an usalliya. Saya mau melihat, ana uridu an anzura. Saya mau baca, saya mau menulis, ana uridu an aktuba. Kalau setelah uridu pakai an. Tolong dihapus. Boleh? Haikal?
Uridu an aqra'al kitaba. Kalau mau pakai ana boleh juga. Ana uridu an aqra'al kitaba. Ana uridu an aktubad darsa. Ana uridu an ashrabal ma'a. Ya. Uhibbu begitu juga. Ana uhibbu an akula indomia. Ya. Tapi kalau seandainya setelah uridu atau uhibbu itu isim, itu nggak perlu pakai an. Misalnya apa? Saya mau menulis. Uridu al-kitabah. Al-kitabah itu isim. Isim apa namanya? Kataba yaktubu kitabatan, masdar ya. Baik. Jadi ana uridu as'al, tidak. Ana uridu an as'ala. Abu kalau pakai behel. Behel atau behel? Behel. Untuk merawat gigi, apakah boleh Abu atau tidak? Kalau giginya bermasalah, silahkan. Tapi kalau giginya nggak bermasalah, kenapa? Karena ada juga yang pamer-pamer uang, pamer-pamer banyak uang. Behelnya itu 5 juta, behelnya itu 10 juta. Pasang nih gigi, jumpa orang hehehe. Itu namanya apa? Senyum 5 juta. Senyum 10 juta. Ya, jumpa orang hehehe. Ya. Kalau malam ada kena sinar kereta atau sinar lampu mobil, bercahaya terpantul. Yang seperti itu israf atau mubazir. Tapi kalau giginya itu memang mancung, tahu gigi mancung? Ya, buning ya. Kalau kita lihat itu maknyun manis sekali dia. Begitu dia buka mulutnya, takut kita. Berarti giginya harus dirawat. Karena kalau tidak maka akan semakin mancung, semakin mancung. Nanti nggak bisa lagi dia tutup mulutnya. Ya. Yang seperti itu silahkan berobat memasang behel. Kalian jangan pasang behel. Tahu masalah pasang behel apa? Kalau kita pasang behel, giginya dicabut 4 buah, rugi jadinya. Gigi kita 4 buah, atas sebelah kanan, atas sebelah kiri, bawah sebelah kanan, bawah sebelah kiri dicabut. Jadi setelah dicabut baru menyesal. Jadi jangan kalian pasang behel kecuali memang sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan. Pertanyaan terakhir, Abu, ana mau tanya, apa isi di dalam Ka'bah? Kenapa manusia mengelilingnya, Abu? Tolong dijawab ya Abu. Syukran Abu. Ka'bah itu dia adalah bangunan yang kalau kita lihat dia biasa-biasa saja. Apa isi dalamnya? Kosong. Hanya ada 3 tiang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin lil muttaqin. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang pertama sekali dibangun adalah yang ada di Bakkah. Itulah dia Ka'bah. Itulah dia namanya apa? Ka'bah. Kenapa kita memuliakan Ka'bah? Karena Allah memerintahkan kita untuk memuliakan Ka'bah. Bukan karena Ka'bah itu sesuatu yang luar biasa, bukan.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita memuliakan Ka'bah, maka Ka'bah itu menjadi mulia. Sama seperti orang tua kita, biasa aja. Tapi mengapa kita harus taat kepada orang tua? Karena Allah perintahkan kita untuk memuliakan orang tua. Guru-guru kalian biasa juga manusia. Ustadz dan ustazah, abi dan umi itu makan dan minum sama seperti kalian, betul enggak? Mereka perlu istirahat juga, betul enggak? Baik, alhamdulillah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ya. Nafis ingin bertanya? Siapa yang bertanya? Ya, silakan. Islam, sini. Sini. Cepat. Ya, sini. Ya udah, sini. Dibilang Hafiz di tengah Ka'bah ada makam Nabi. Apa? Di tengah Ka'bah ada makam Nabi. Nabi apa? Pertanyaan, di tengah Ka'bah itu ada makam Nabi, betul? Wallahu alam. Tapi yang jelas di dalam Ka'bah itu enggak ada kuburan. Yang terlihat sekarang enggak ada. Atau maksudnya Nabi Muhammad? Tidak, Nabi Muhammad bukan di Masjidil Haram, tapi di Masjid Nabawi. Ya. Memang ada sebagian riwayat mengatakan bahwa di sekitaran Masjidil Haram itu enggak kurang dari 400 orang nabi dimakamkan di sana. Tapi riwayat kejelasannya enggak pasti. Ya, baik. Faros, ada pertanyaan? Tadi tunjuk tangan. Ya? Jangan pakai tangan kiri tunjuknya. Nah, ini perhatikan ini. Adab dalam menunjuk. Boleh menunjuk dengan tangan kiri? Enggak boleh. Boleh tunjuk dengan tangan kanan? Boleh. Kalau tunjuknya begini, itu tidak terpuji. Dalam bahasa Arab ini jari telunjuk apa bahasa Arabnya? As-sababah. As-sababah dari kata sabun, artinya mencaci. Artinya mencaci. Ya. Maka karena itu, kenapa dikatakan ini? Karena dulu orang kalau marah tunjuk begini. Hei kamu. Nah, jadi kita dalam bab ilmu tasawuf kalau menunjuk begini atau menunjuk dengan semua jemari.